Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama memulai untuk belajar perhitungan terkait dengan farmakokinetika dasar gitu ya. Jadi sebenarnya untuk perhitungan di ketersediaan hayati dan farmakokinetika dasar itu cukup banyak gitu ya. Cuma ya balik lagi karena ini mata kuliah tentang perhitungan farmasi, jadi kita tetap akan ambil tapi basic-basicnya aja gitu ya. Untuk detailnya saya harapkan teman-teman pasti sudah dapat pelajaran ini di mata kuliah tentang biofarmastika gitu ya. Nah, tapi di sini sebelumnya saya ingin memberikan sedikit pengantar gitu ya supaya mengingat kembali barangkali ada yang lupa gitu ya bahwa ketika obat itu berada di dalam tubuh gitu ya, masuk ke dalam lambung, kemudian sebagian besar obat kan memang yang digunakan secara peroral dia akan terlepas di lambung gitu ya. Meskipun ada juga yang didesain lepas di usus. Nah, sebelum obat itu diabsorpsi, dia harus terlepas dari bentuk sediaannya atau dari sistem penghantarnya. Bisa dia terlepas dari suatu tablet itu sendiri, atau terlepas dari kapsul, atau kalau dia digunakan secara transdermal ya terlepas dari patch-nya gitu ya. Setelah dia lepas dari sediaannya atau dari sistem penghantarnya, kemudian dia diharapkan bisa terdisolusi dari dalam tubuh gitu ya. Nah, setelah obat itu terdisolusi, dia berada di dalam cairan tubuh, barulah obat tersebut akan mengalami absorpsi sehingga dia bisa masuk ke dalam peredaran darah. Nah, di dalam biofarmastika ada istilah bioavailability atau sering kita kenal juga dengan istilah ketersediaan hayati, di mana ketersediaan hayati sendiri merupakan istilah untuk menyatakan jumlah dari zat aktif yang sudah diabsorpsi ya dan siap untuk beraksi di tempatnya gitu ya pada waktu tertentu gitu ya. Nah, di dalam ketersediaan hayati ini ya sebenarnya ada banyak faktor yang terlibat gitu ya, mulai dari kelarutan obatnya, bentuk sediaan obatnya, kemudian permeabilitas dan lain-lain itu banyak yang berpengaruh ya. Nah, dalam memperhatikan ketersediaan hayati ini kita ada dua ilmu yang berkaitan langsung gitu ya. Yang pertama adalah biofarmaseutika, di mana biofarmaseutika ini lebih merupakan ilmu ya. Di sana berkaitan dengan sifat-sifat obat dan juga suatu bentuk sediaan termasuk bagaimana kondisi fisiologis tubuh ya yang akan mempengaruhi pelepasan obat untuk menimbulkan efek biologis. Sedangkan kalau farmakokinetika itu sendiri lebih ke ilmu tentang karakterisasi proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga ekskresi dari suatu obat gitu ya. Nah, kita mengenal kembali, mengingat kembali tentang disolusi obat gitu ya. Sekali lagi, disolusi obat itu menunjukkan jumlah obat yang terlepas dari suatu sediaan dan siap untuk diabsorpsi. Nah, pengujian ini bisa dilakukan secara in vitro maupun in vivo, sorry. Nah, di mana data ini biasanya nanti akan disajikan dalam bentuk grafik berupa konsentrasi versus waktu gitu ya. Kemudian pengujian ini dilakukan menggunakan metode yang sesuai dengan kompendial yang berlaku gitu ya. Dalam hal ini kita di Indonesia bisa pakai Farmakope Indonesia gitu ya. Jadi ada beberapa aparatus atau alat yang bisa digunakan untuk uji disolusi. Nah, ini adalah contoh dari suatu data disolusi gitu ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, di sini kita punya data waktu dan juga di sini kita punya data kadar ya atau jumlah obat konsentrasi. Nah, data ini kemudian diplot atau dimasukkan ke dalam suatu grafik atau diagram ya. Di sini waktu, di sini konsentrasi dalam miligram ya. Nah, ini menyatakan data disolusi dari kapsul ampicillin 250 mg ya. Kemudian diperoleh data. Nah, kalau misalnya kita memperoleh data ini, sebenarnya kita bisa menghitung ya, menghitung berapa kira-kira jumlah obat ya, jumlah obat di dalam cairan tubuh tersebut. Nah, ini diminta untuk mencari pada waktu 15, 30 dan juga 45 menit. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita buat persamaannya ya, ini kalau mau dihitung bisa juga hitung persamaannya ya, Bx plus A ya. Ini bisa dihitung persamaannya. Atau kalau kita mau kira-kira misalnya diminta untuk 15 menit. Nah, 15 menit ada di sini ya, di antara 10 dan 20 kita tarik ke atas, sorry enggak lurus. Mau ditarik ke sini. Nah,
kemungkinan ada di sekitar 50 atau 55 ya. Kalau dihitung kan gitu ya. Berarti kalau misalnya ketemunya 50 gitu ya. Untuk 15 menit ya disolusi pada waktu ke-15. Di sini ditemukan kira-kira 50 gitu ya. Kalau ditanya berapa persen, kira-kira ya 50. Jadi 250 mg dikali 100%. Maka ketemunya berapa? Maka akan ditemukan 20%. Begitu juga untuk waktu ke-30, untuk waktu ke-30 menit dan juga 45 menit. Nah, ini bisa kita perkirakan berapa persen sih obat yang sudah terdisolusi. Ini kalau 30 menit ya. Di sini ya. Berapa miligram. Kemudian 50 menit ya. 45 menit berarti di sini berapa miligram. Nah, ini bisa kita hitung ya. Jadi nanti silahkan coba dihitung ya, 30 menit dan juga 45 menit berapa kira-kira. Oke, selanjutnya kita berlanjut ke bioavailability. Nah, bioavailability atau ini tadi ya, bioavailabilitas ketersediaan hayati itu dinyatakan dalam desimal persen gitu ya. Kalau persen kan 0 sampai 100% gitu ya. Kalau desimal persen itu dinyatakan 0 sampai 1, di mana 0 itu menyatakan tidak ada sama sekali obat yang terabsorpsi. Kalau 1 itu menyatakan obat telah terabsorpsi sepenuhnya atau 100% ya. Cuma ini memang kita ketahui bahwa obat yang bisa mencapai 100% bioavailability itu hanya yang diberikan melalui rute intravena karena di sana tidak ada proses absorpsi sama sekali, dan ketika obat diberikan melalui intravena bolus itu 100% obat langsung masuk ke dalam pembuluh darah dan siap untuk beraksi. Nah, sehingga di dalam bioavailability itu atau ketersediaan hayati ada dua istilah, ada BA absolut dan juga ada BA relatif. Kalau BA absolut itu lebih menyatakan perbandingan antara bioavailability suatu obat dalam bentuk sediaan tertentu dibandingkan dengan bioavailability obat ketika dia diberikan melalui rute intravena. Sedangkan bioavailability relatif itu lebih menyatakan ketersediaan hayati dari dua obat dalam bentuk sediaan tertentu. Nah, di sini sekali lagi BA itu menyatakan jumlah obat yang siap untuk beraksi ya. Jadi dia sudah terabsorpsi, sudah ada di dalam pembuluh darah dan siap untuk beraksi. Nah, di sini misalnya kita diminta untuk menentukan berapa sih obat yang tersedia di darah gitu ya. Nah, ini diketahui nilai bioavailability factor atau dilambangkan dengan F ya, itu adalah 0,6 ya. Ingat bahwa BA dinyatakan dalam desimal persen. Nah, kemudian berapa banyak obat yang tersedia di dalam darah ya jika obat itu diberikan dengan dosis 100 mg. Jadi obatnya diminum 100 mg. Kalau BA-nya adalah 0,6, maka sebenarnya berapa sih obat yang tersedia di dalam darah? Nah, maka langsung bisa kita hitung ya, kalau 0,6 itu menandakan hanya 60% aja. Ya, sehingga 60% dari 100 mg adalah 60 mg. Itu yang pertama. Nah, perlu kita perhatikan juga bahwa kadang suatu obat itu bioavailability-nya juga dipengaruhi oleh makanan atau minuman. Nah, di sini dicontohkan kita punya obat alendronat 10 mg tablet itu diketahui memiliki BA 0,59. Nah, penggunaan bersamaan dengan kopi atau orange juice, jus jeruk gitu ya, akan mengurangi ketersediaan hayatinya hingga 60%. Lalu kita diminta untuk menghitung berapa alendronat yang tersedia jika dia diminum dengan orange juice gitu ya. Nah, tadi kalau F-nya kan 0,59 ya persen. Nah, di sini dikalikan dengan 10 mg ya, maka kita peroleh sebenarnya kalau misalnya dia diminum pakai air putih biasa, itu jumlah obatnya adalah 0,059. Nah, tapi karena dia diminum bersama dengan jus,
jus jeruk, maka akan berkurang 60%. Nah, sehingga 40%-nya yang kan tersisa 40% kan, kita hitung 40% dari 0,059, sehingga diperoleh 0,0236 obat alendronat yang tersedia jika dia diminum dengan orange juice. Kemudian bioequivalensi. Nah, bioequivalensi itu menunjukkan ekivalensi antara dua produk gitu ya. Nah, di sini biasanya bisa digunakan rumus F1 kali dosis 1 sama dengan F2 kali dosis 2. Nah, yang pertama ini ada suatu contoh. Ini ada, ya sebenarnya sama ya, ini 1 dan 2 ini sama, menghitung hal yang sama, ya saja yang satu dilakukan dengan step by step, yang kedua dilakukan dengan menggunakan rumus ini. Contohnya di sini diketahui bioavailability dari digoxin 0,25 mg itu adalah 0,6 ya. Akan dibandingkan dengan sediaan eliksir ya dengan nilai bioavailability 0,75 ya. Diketahui eliksirnya memiliki kekuatan 0,05 mg per mililiter. Lalu kita diminta menghitung berapa sih dosis eliksir yang ekivalen dengan tablet kita. Nah, di sini kalau kita hitung tahap demi tahap, ya kita hitung dulu ya jumlah yang tersedia dari digoxin dalam suatu tablet. Nah, satu tablet itu 0,25 mg ya. Kemudian nilai bioavailability-nya adalah 0,6. Sehingga bisa kita katakan jumlah obat yang tersedia ya di dalam darah ya kalau kita minum digoxin itu adalah 0,15. Sedangkan di sini kita hitung berapa jumlah yang tersedia digoxin per mililiter eliksir. Jadi kalau kita minum eliksir itu 1 ml ya, tadi kan kekuatannya ini kan. Kalau kita minum 1 ml berarti akan mengandung 0,05 mg. Kemudian dikalikan dengan bioavailability factor, kita akan memperoleh jumlah digoxin per mililiter yang tersedia di dalam darah ya. Kalau kita minum 1 ml tadi. Nah, sehingga di sini kalau kita cari ya berapa jumlah eliksir yang akan mengandung 0,15 mg dan dia setara gitu ya. Nah, di sini kita pakai ya rasio proporsi aja gitu ya. 0,0375 dibagi dengan 0,15 dikali sama dengan 1 ml dibagi X. Nah, maka X ini akan menyatakan berapa mililiter yang harus kita minum. Jadi, kalau kita minum 4 mililiter digoxin eliksir, maka akan setara dengan minum 1 tablet digoxin. Ini dilihat dari sisi bioavailability-nya. Nah, kalau kita masukkan ke di rumus tentu lebih mudah ya. Dimasukkan ke dalamnya. 0,6 dikali 0,25 sama dengan 0,75. Nah, di sini diketahui 0,2 mg, ya tinggal dikonversikan saja. Contoh yang kedua, di sini dinyatakan pasien menggunakan tablet digoxin 250 mg dengan bioavailability 60% ya. Kemudian akan dibandingkan dengan dosis intravena ya. Sekali lagi intravena itu 100% ya, jadi F-nya 1. Nah, terus di sini kita hitung menggunakan rumus tadi ya, kita peroleh 250 mg dikali 60%, maka kita akan memperoleh 150 mg ini untuk tabletnya ya. Ini untuk tabletnya hanya 60% nilai F-nya, maka obat yang terabsorpsi hanya 150 mg. Sedangkan kalau untuk yang injeksi adalah 500 mg per 2 ml, sehingga kalau kita konversikan ya dosis yang comparable atau setara berapa banyak ya, kalau tablet kita harus minum 1 tablet, kalau diberikan dalam bentuk injeksi berapa dosisnya. Nah, ini setelah dihitung diperoleh 0,6 ml. Nah, itulah sebenarnya mengapa ketika suatu obat diberikan secara per oral itu dosisnya akan berbeda dengan obat yang diberikan secara intravena gitu ya, terkait dengan bioavailability dari masing-masing obat. Itu untuk pengantar dari saya. Selanjutnya nanti silahkan mengerjakan soal latihan yang diberikan. Terima kasih.